Kementerian Pertanian dalam rangka menghadapi El Nino. Ya, El Nino ini kemungkinan terjadi di tahun ini, itu akan agak panjang. Sementara kita memiliki lahan tada hujan hampir lebih dari 2 juta hektar di seluruh Indonesia. Dan Anda juga mungkin barangkali juga paham bahwa Republik kita, negara kita ini tahun 2024 ini masih ada shortfall, kekurangan beras dan masih impor. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana perubahan iklim, kekurangan pangan kita, sementara kita dihadapkan pada perubahan iklim. Maka apa yang harus kita lakukan? Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Mbak Tisa Noveni selaku moderator. Beliau merupakan lulusan Master of Management dari University of Bakery dan saat ini beliau sebagai news anchor juga produser di TV One. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator kita hari ini, Mbak Tisa, dengan hormat kami persilakan. Cek. Terima kasih kepada Mbak MC yang sudah mempersilakan saya untuk ikut serta dalam kegiatan Seminar Nasional Lemhanas PPRA 66 ini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa ikut serta dalam ajang yang luar biasa ini bagi Indonesia ke depannya. Tapi sebelumnya saya mau kasih sebuah pantun dulu. Jangan lupa cakepnya Bapak dan Ibu yang ada di sini semua ya. Boleh ya, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Nada dada dirangkai menjadi harmoni. Cakep. Buku musik disimpan di arsip. Cakep. Kita semua hadir di sini untuk bicara green leadership. Boleh dong tepuk tangannya? Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat yang sudah bergabung bersama kami. Ada PLT Gubernur Lemhanas, kemudian juga ada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, kemudian juga ada British Ambassador to Indonesia and Timur Leste, lalu juga sejumlah narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk Seminar Nasional Lemhanas pada pagi hari ini, dan juga seluruh peserta Seminar Nasional Lemhanas, baik yang bergabung di ruangan ini ataupun yang juga bergabung secara virtual. Tadi kita sudah menyimak apa yang menjadi concern kita dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Indonesia punya visi Indonesia Emas 2045 ketika nanti Indonesia berusia 100 tahun. Nah, visi Indonesia Emas tersebut adalah sebuah visi yang baik sekali, sebuah visi yang bagus sekali. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa ada isu lingkungan yang tadi sudah kita simak bersama-sama, yaitu isu perubahan iklim yang dikenal dengan krisis 3 planet, berkaitan dengan polusi, kemudian juga kehilangan keanekaragaman hayati dan juga krisis iklim. Tentunya dibutuhkan dalam pembangunan ke depannya, dibutuhkan sebuah kebijaksanaan membangun tetap berjalan, berkelanjutan, berkesinambungan, tetapi tetap memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Karena bicara lingkungan ini, kita hidup di bumi, maka kita pun harus membuat bumi menjadi sehat. Oleh karena itulah dibutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki karakter green leadership. Mengutip data dari BPS, ternyata Indonesia ini punya bonus demografi yang luar biasa untuk generasi Gen Z dan juga milenial yang akan menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itulah mereka semua sejak dini, sejak dari sekarang harus dipupuk memiliki karakteristik green leadership yang memperhatikan lingkungan. Jadi apapun keputusan yang diambil, kebijakan apapun yang diambil, langkah apapun yang diambil meskipun dengan tujuan kebaikan negeri ini harus memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itulah kita semua di sini akan berdiskusi bersama-sama menyimak pemaparan dari 5 orang narasumber kita. Kita akan membahas, mengeksersis bagaimana langkah akselerasi transformasi green leadership bagi generasi muda guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu semua yang ada di sini?
Terima kasih. Nah, perlu saya informasikan bahwa seminar nasional ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama nanti kita akan ada 2 orang narasumber dan di sesi kedua nanti kita juga akan ada 3 orang narasumber. Langsung saja kita buka sesi pertama dan saya langsung undang narasumber kita di sesi yang pertama, yaitu ada Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono BM MM MBA. Silakan Bapak menempati tempat yang sudah kami sediakan. Mohon izin menyampaikan profil singkat dari beliau. Ya, silakan Bapak sesuai dengan nama yang sudah kami tempatkan. Beliau sebelumnya merupakan lulusan dari National Defense Academy of Japan dan beliau juga merupakan Corporate Secretary Nusantara Energy dan juga selaku Chief Executive Officer Garuda TV. Sama-sama orang TV sebelumnya Bapak ya. Saya juga orang TV Pak. Kemudian kita undang narasumber kita yang kedua. I would like to invite British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Mr. Dominic Jeremy. Thank you for coming, Mr. Dominic. Terima kasih. Oke, Mr. Dominic ini saya dengar-dengar dan saya pernah lihat YouTube-nya jago berbahasa Indonesia ya, Mr. Dominic ya. Terima kasih sudah hadir di sini, Mr. Dominic. Izin menyampaikan profil singkat dari beliau. Sebelumnya beliau merupakan British Ambassador untuk Uni Emirat Arab dari tahun 2010 hingga 2014. Kemudian juga merupakan British Ambassador untuk Afghanistan dari tahun 2016 hingga 2017 dan selaku Director General of Zoological Society of London dari tahun 2017 hingga 2022. Terima kasih sudah hadir di sini semuanya Bapak-bapak. Pertama saya ingin menuju ke Wamentan terlebih dahulu. Pak Sudaryono, apa yang menjadi concern dari Kementerian Pertanian kalau berbicara soal green leadership? Apa yang upaya yang akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk bicara soal green leadership terutama berkaitan dengan alam kita? Silakan Bapak untuk menjelaskan. Waktunya 15 menit. Mohon izin nanti saya akan mengingatkan waktu akan habis di menit ke-10. Baik, saya buka dengan pantun ya, boleh ya. Bunga kuntum, bunga sepatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati PLT Gubernur Lemhanas, Bapak Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Kemudian yang saya hormati juga British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, His Excellency Dominic Jeremy yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian para deputi Lemhanas dan peserta Lemhanas beserta juga dengan tamu undangan yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Tentu saja waktu terbatas. Kalau kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu kita menghadapi COVID. Di saat COVID itu ada orang barangkali punya cukup materi, tapi tidak mampu membeli tabung gas oksigen dan tidak mampu membayar kamar ICU di rumah sakit. Bukan karena tidak mampu bayar, tapi tabung dan kamar rumah sakitnya penuh begitu, sehingga wafat meninggalkan kita. Ini mengingatkan kita bahwa kesehatan itu sebuah kemewahan yang harus kita syukuri. Dan saya ingin tanya kepada semua peserta di sini, kalau ditanya milih sehat atau milih kaya? Dua-duanya. Milih sehat atau milih uangnya yang banyak? Jawaban yang benar adalah memilih sehat dan uang yang banyak ya. Maka mari kita sama-sama berdoa semoga kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan diberikan kelancaran dan kelimpahan rezeki. Amin Allahumma amin. Bapak Gubernur Lemhanas beserta para peserta yang saya hormati, pertanian ini bukanlah hanya pertanian tapi melainkan ini urusan pangan. Kalau kita duduk di satu meja, kita makan, apa yang kita makan selain ikan, itu adalah menjadi domain dari Kementerian Pertanian. Ya, jadi, kalau di pemerintahan yang akan datang, ada program student meal,
atau makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, maka yang akan diberikan sebagai student meal tadi itu selain ikan menjadi domain dari Kementerian Pertanian. Maka tadi sudah disampaikan oleh pemapar terkait perubahan iklim. Jadi memang perubahan iklim itu bukan hanya dihadapi oleh Indonesia saja, ya kan? Yang kena El Nino, kena La Nina itu bukan hanya Indonesia saja. Semua negara di dunia, dimanapun letaknya selama dia berada di bumi, dia kena dampak perubahan iklim. Sehingga yang kurang kena perubahan iklim, susah pangan, kena krisis pangan itu tidak hanya Indonesia. Tentu saja perubahan iklim ini membawa dampak yang besar terhadap ketersediaan pangan kita. Ya. Yang ingin saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini adalah yang pertama, dengan adanya perubahan iklim ini maka kita butuh satu pemikiran yang visioner, yang itu pemikiran yang menjangkau sesuatu sebelum itu terjadi. Kementerian Pertanian dalam rangka menghadapi El Nino, ya El Nino ini kemungkinan terjadi di tahun ini itu akan agak panjang, sementara kita memiliki lahan tada hujan hampir lebih dari 2 juta hektar di seluruh Indonesia. Dan Anda juga mungkin barangkali juga paham bahwa Republik kita, negara kita ini tahun 2024 ini masih ada shortfall, kekurangan beras dan masih impor. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana perubahan iklim, kekurangan pangan kita, sementara kita dihadapkan pada perubahan iklim. Maka apa yang harus kita lakukan? Kementerian Pertanian telah menginisiasi dimulai dari awal tahun ini, yaitu program namanya pompanisasi, optimasi lahan rawa dan penanaman padi koko. Apa itu namanya optimalisasi lahan tada hujan? Yaitu lahan yang ditanami pada saat musim hujan saja, pada saat kemarau dia dibiarkan. Ya, maka bagaimana caranya lahan yang sama di musim kemarau bisa tetap ditanami sehingga yang tadinya panennya sekali bisa panen 2 kali, bahkan kita harapkan bisa panen 3 kali dalam setahun, sehingga tanpa nambah lahan otomatis produktivitas kita naik. Yang kedua, optimalisasi lahan rawa. Apa itu? Kita memiliki potensi hampir 2 juta juga lahan rawa di seluruh Indonesia, rata-rata di luar Jawa. Maka kita menargetkan 360.000 hektar lahan rawa di tahun ini harus kita optimalisasi. Ini kebalikan dari lahan tada hujan. Kalau lahan rawa ini, kalau musim hujan nggak bisa ditanami, sementara musim kemarau pada saat airnya surut ditanami padi. Maka kita lakukan konstruksi sehingga pada saat musim penghujan airnya tidak semua masuk, tetap bisa ditanami sehingga yang tadi dipanennya cuma sekali bisa panen lebih dari sekali, bisa 2 kali dan 3 kali dan seterusnya, sehingga produktivitas kita bisa naik. Dan juga adanya sisipan padi koko di tengah-tengah sawit, di tengah-tengah kebun kelapa, di tengah-tengah kebun kopi yang masih baru ditanami, itu juga salah satu kita targetkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan 1,7 juta hektar penambahan area tanam, bukan nambah sawahnya, tapi menambah sawah yang sama, tapi dari lahan yang sama kita naikkan indeks pertanamannya seluas 1,7 juta hektar. Dari 1,7 juta hektar ini sampai dengan hari ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semua, kita telah berhasil mencapai 1,1 juta hektar. Boleh tepuk tangan untuk kita, boleh ya. Dan kita harapkan di September 1,7 bisa kita selesaikan. Artinya kita harapkan dengan kita intensifikasi
ini dampak perubahan iklim tadi. Jadi kita ada perubahan iklim itu satu ancaman, sementara kita hari ini kondisinya juga masih impor beras, maka dengan intensifikasi ini kita harapkan pada tahun-tahun ke depan 2025-2026 dengan intensifikasi yang benar, maka swasembada beras itu bisa kita capai. Apakah bisa? Kita pernah mencapainya di tahun 2017, 2019, dan 2020, yang artinya mengulang prestasi itu tentu saja lebih mudah daripada kita menciptakan prestasi. Itu yang saat ini kita sedang lakukan. Betul sekali, perubahan iklim ini ancaman bagi kita semua, dan terutama saya kira ancaman yang paling hakiki adalah ancaman di sektor pangan. Ya, jadi ini saya kira harus kita tanggapi dengan serius. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, sektor pertanian ini adalah sektor yang paling mudah, salah satu yang paling mudah dalam kaitannya dua hal. Selama sektor produksi pertanian kita domestik kita tingkatkan. Maksudnya kalau kita kurangi impor, pertanian domestik kita ini produksinya kita naikkan, itu mengandung dua fungsi. Mengandung tiga fungsi. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan di desa-desa. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kami mengharapkan partisipasi pemikiran program dari Lemhanas dan juga beberapa peserta yang hadir lintas institusi. Kita sama-sama memiliki satu sense of urgency yang sama, di mana pangan ini menjadi penting. Karena apa? Karena apapun yang kita makan di meja makan kita tidak hadir dengan sendirinya. Ada petani-petani kita yang tiap hari dia pergi ke sawah, yang harus kita suplai dengan pupuk yang cukup, harus kita sediakan bibit yang baik, benih yang baik, dan kita siapkan pengairan, pompanisasi, pengairan lahannya, sehingga nasi, sayur, buah, ayam, telur, dan seterusnya itu tersedia di meja kita. Bukan karena siapa-siapa, karena orang-orang yang tidak kita kenal dan mereka tidak mengenal kita. Ini satu hal yang sangat penting untuk kami sampaikan di sini. Saya sangat bersyukur sekali di tengah-tengah lembaga Lemhanas ini dibahas terkait green leadership, yang membahas terkait perubahan iklim, kemudian dampak-dampak perubahan iklim, dan juga cara mitigasi dari perubahan iklim ini. Satu yang ingin saya highlight tadi, kami sampaikan bahwa perubahan iklim yang berdampak pada kurangnya makan kita, kurangnya pangan kita tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara. Kita bisa menyampaikan bahwa kalau kurang pangan kita impor saja. Tapi karena perubahan iklim ini juga dialami oleh banyak negara yang lain, belum tentu pada saat kita punya uang, sama seperti COVID tadi, kita punya uang, belum tentu barangnya ada, belum tentu tabung gas oksigennya ada, belum tentu berasnya ada dari negara-negara yang biasa kita membeli itu. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kemudian Pak Wamen, dengan semua treatment intensifikasi tadi, hasilnya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, dari 1,7 sudah tercapai 1,1 juta hektar penambahan area tanam baru, naiknya indeks pertanaman yang tadinya tidak panen jadi panen, yang panen jadi panen sekali jadi dua kali jadi 3 kali, dan seterusnya, itu sudah 1,1 juta hektar. Maka apa hasilnya? Nah ini adalah hasilnya. Ini adalah luas padi nasional, luas panen padi nasional berbanding dengan produksi padi nasional. Saya kira sama grafiknya karena luasan sama hasil produksi linear. Dibandingkan tahun 2022 dengan 2023. Kita bisa melihat, ya, ini mana tadi? Kita bisa lihat di sini.
jabatan. Baik, yang warna garis merah itu adalah 2024. Kita bisa lihat di bulan Juni kita ketinggalan dibandingkan 2 tahun lalu di 2022 dan 2023. Dengan adanya program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, engineering yang kita lakukan ini telah membuahkan hasil di mana di bulan Juli sudah agak ada kenaikan, Agustus sudah naik, dan hasil dari data BPS memperkirakan September naik, Oktober akan naik terus. Maka kita sangat optimis kalau program ini bisa terlaksana dengan baik, dan ini insya Allah dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini terlaksana dengan baik, maka setidaknya produksi beras nasional kita meningkat dan berharap di tahun 2025 aman, tidak diperlukan impor lagi. Mohon izin Bapak, Ya. waktu tinggal 5 menit. Oh, 5 menit, boleh. Terakhir, ya 5 menit ini saya mau kasih gambaran, sebetulnya Bapak Ibu semua makan nasi 1 piring, dikali seluruh jumlah penduduk Indonesia dikali 30 hari, itu kebutuhannya berapa sih? Ada yang bisa jawab? Kita makan nasi sepiring, kali 3, kali seluruh penduduk Indonesia, dikali 30 hari, itu berapa ton beras kita butuhkan? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Enggak ada ya. Saya beritahu kebutuhan kita dalam sebulan 2,5 juta ton kita makan beras. 2023 antara produksi dengan yang kita makan surplus 500.000 ton. Jadi kita produksi sekitar 31, sekian juta, kita makan 30, sekian juta, kalau dikurangi selisihnya surplus positif 500.000 ton. Terus kenapa harus impor Pak Wamen? Karena surplus 500.000 saja itu habis dimakan nggak lebih dari seminggu. Maka untuk supaya aman, hitungan kita harus surplus 5-6 juta ton. Maka kita harapkan dari 1,7 juta hektar penambahan tadi, kalau dikali jumlah panen, dikali dengan konversi rendemen beras yang 55%, dikali, maka insya Allah hitungan kita tahun 2025 harusnya aman. Kalaupun ada meleset-meleset, mungkin jumlah yang harus kita impor sangat jauh kecilnya dibanding dengan yang sekarang. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua yang bisa kami sampaikan di waktu yang terbatas ini. Saya tutup dengan pantun. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengah bunga melati. Cakep. Ya mungkin Anda bingung, saya pun juga bingung. Yang penting apapun pekerjaan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Baik. Kesepian tanpa kekasih. Saya ulangi, kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surda.